Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa mawwafa wa ba'du. Sahabat imani rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kita untuk mensucikan, mendidik dan membersihkan jiwa kita dari kekotoran dan kerusakan. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kelangsungan dakwah, sehingga jiwa-jiwa manusia tidak tertutup karat kotoran dan kekejian. Serial materi kajian tazkiyah ini dimaksudkan untuk menguraikan sebagian dari rambu-rambu dan menyempurnakan yang terkait dengan tarqiyatun nafsi, perilaku dengan ilmu pensucian jiwa, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, menurut kaidah tertentu, diambil dari buku yang berjudul apa nih? Ala Basirah ya? Ala Nafsihi Basirah, yang merupakan serial bagian pertama dari bab taklif ya, wa tasrif. Kaidah keenam, ista'in birabbika wa tawakkal alaihi wahdahu duna siwah. Artinya, mintalah pertolongan kepada Rabbmu dan bertawakallah hanya kepadanya semata, bukan kepada selainnya. Bab tawakal, minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, merupakan satu pintu terpenting untuk sampai kepadanya. Sebab melalui hal ini kita merasakan kelemahan, kebutuhan, kebodohan, dan terbatas kemampuan kita di hadapan kekuatan yang agung dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan dan bertawakal kepada Allah merupakan sarana dan kesuksesan dalam masalah tazkiyah atau pensucian. Ia merupakan salah satu faktor kesucian diri kita. Begitu juga ia merupakan salah satu kesuksesan penyucian ini. Semakin bersih diri kita jika semakin besar tawakal kita. Sebesar kita bertawakal kepada Allah, semakin bersihlah diri kita. Tawakal kepada Allah merupakan salah satu cabang mengenal Allah. Bodohlah orang yang mengenal Rabb-nya kemudian bertawakal kepada salah satu makhluknya. Sekiranya Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk mengambil aneka sarana, memperoleh rezeki, ilmu, dan kemenangan, niscaya semua usaha kita dalam hal itu bertentangan dengan maslahat tawakal yang benar-benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk terus berusaha, berupaya mencari jalan. Kemudian dia menjanjikan kemenangan dan pertolongannya. Jadi tanpa adanya usaha, pertolongan Allah mustahil datang. Ya Allah, kalau usaha kita tawakal kepada Allah. Jadi bentuk tawakal itu usaha gitu. Iya, baru kita akan mendapatkan kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah berfirman, "Huwallazi
ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali. Kamu akan dibangkitkan. Tidaklah benar, tidak dibenarkan meskipun Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk meraih aneka sarana agar sampai kepadanya. Engkau membiarkan aneka sarana kehidupan dunia itu menjauh darinya. Inilah yang sering terjadi pada diri kita, sehingga kita memberikan perhatian lebih kepada sebab-sebab dunia dan justru menjadikan dunia sebagai kekhawatiran terbesar kita dan tujuan utama pengetahuan kita. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Banyak yang terjebak ya. Semakin besar tawakal kita kepada Allah, niscaya Dia akan mempersiapkan untuk kita semua potensi, bakat dan teman, bahkan musuh untuk menjadi membantu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya senantiasa bertawakal kepada Allah. Bahkan meskipun kita pernah melakukan dosa, maka tidaklah si pendosa merasa malu untuk bertawakal kepadanya. Sebaliknya, bila kita telah berupaya menjadi orang yang taat, tidakkah si taat merasa malu untuk tidak bertawakal kepadanya? Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya akan dimuliakan. Allah Ta'ala telah menegaskan begitu rupa dalam firman-Nya surat At-Tolak ayat 3. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighul amr qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Bahkan Allah, innallaha balighul amri, bahkan Allah akan menyampaikan hajat-hajat kita. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Begitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum yatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu thair taghlu khamasula tarahi batanah." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Dia akan memberi rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung. Lagi ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kenyang, dan pulang dalam sore hari dalam keadaan kenyang. Ini ada sebuah kisah ya, ada seorang pedagang itu, pedagang pintu. Ditanya, emang ada yang mau beli katanya? Sampai dipanggul-panggul ya? Iya, dipanggul-panggul. Apa kata dia? Pasti ada yang beli, kalau ada yang jualan pasti ada yang beli katanya gitu. Saking yakinnya dia bertawakal gitu. Jadi kalau antum punya produk pasti ada yang beli. Kalau dibawa, kalau ditawarkan. Iya. Kalau nggak ditawarkan numpuk aja di rumah. Iya. Gitu. Kayak produk antum ya? Iya, produk saya habis juga dimakan. Tadi ada yang beli juga gitu. Berbisnis dengan akidah itu ya? Iya, kaitannya dengan akidah. Ini dulu ada sedikit kisah saya itu. Waktu pertama diajak Liko itu dikasih doktrin itu. La rojiko illallah. La rojiko illallah. Kalimat la ilaha illallah katanya.
La raziqa illallah, la raziqa illallah, la raziqa illallah. Itu sangat-sangat menghujam dalam hati saya. Saya jualan koran, jualan sate, jualan apa namanya? La raziqa illallah. Iya, pasti gitu. Ngamen, namanya kalau yang punya uang ya. Pertama datang itu ke Ngamen nasid ya. ngamen nasi itu. Pas ditanya apa? Supaya Masuk ngamen. anak Mbak Antum teh yang di Cadasari. Pokoknya itu ngamen sih. Enggak, saya lagi mau pras dari apa namanya, dari itu katanya, dari Staisman. Yang sekarang jadi itu yang ngajar di itu Pulau Sari. Siapa namanya? Man teh. Itu jadi kita harus betul bertawakal. Jangan seperti pedagang tadi. Betul. Atau disawar deh atau ngamen? Hah? Disawar nggak atau ngamen? Ada yang kasih aja, ada mah. Tapi halal kan ngamen kan halal. Ah, Tapi jangan maksa ya. gak masalah itu, kita mainnya aja hiburan. Aliman ya. Iya. Masih surang ketemu itu kalau pagi itu. Iya masih di sana. Walau alam bisawab, intinya adalah kita harus memperkuat tawakal kita. Jadi sebenarnya tawakal itu warahmatullahi wabarakatuh. usaha yang kuat gitu maksudnya.